Halo, kembali lagi di channel Belajar Coding bersama Izan. Untuk kelas Python kali ini, kita akan mengerjakan latihan untuk membuat gambar segitiga. Misalnya, contohnya instruksinya seperti ini. Buatlah program untuk menampilkan gambar segitiga seperti di bawah ini, di mana n diinputkan oleh user. Misalnya, n-nya adalah 4. Nah, maka akan terbentuk sebuah segitiga yang terdiri dari tingginya 4 baris dan dasarnya itu 4 kolom. Kalau user menginputkan 6, berarti tingginya terdiri dari 6 baris dan lebarnya atau dasarnya terdiri dari 6 kolom. Oke, dan simbol segitiganya direpresentasikan dengan huruf X. Oke, petunjuk gunakan nested loop. Seperti pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari nested loop, di mana nested loop ini akan membentuk sebuah matrik 2 dimensi. Oke, yang terdiri dari baris dan kolom. Oke, coba kita simpan di sini. Nah, ini menandakan bahwa perulangan pertama, range 5, membentuk sebuah baris sebanyak 5, kemudian perulangan yang kedua, yaitu akan membentuk sebuah kolom sebanyak 6. Kalau kita eksekusi, di sini akan terbentuk sebuah matrik 5 baris dan 5 kolom. Oke. Nah, ini berarti dengan menggunakan dasar nested loop ini kita bisa membentuk sebuah segitiga. Kita coba ganti di sini outputnya berupa indeks I dan J ya. Kita ganti dengan simbol X. Maka akan terbentuk sebuah persegi sebanyak 4 dan sebanyak 6. Oke. Nah, sekarang berarti kita tinggal menambahkan n yang akan diinputkan oleh user. Kenapa? Karena jika user menginputkan n-nya 4, maka akan ada 4 baris, 4 kolom. Berarti kita buat variabel n, kemudian konversi inputnya menjadi tipe data integer, kemudian buat instruksi masukkan nilai n. Maka nilainya 4 baris, 4 kolom. Boleh kita ganti dengan n di sini. Kemudian n akan terbentuk misalnya n-nya 5, maka 5 baris, 5 kolom. Spasi kita buang di sini, sehingga nanti lebih rapat output X-nya. Misalnya 4. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini, lihat segitiganya, kita analisis bahwa urutan barisnya menandakan banyaknya, menentukan banyaknya X. Oke, misalnya baris ke-1 ada 1X, baris kedua ada 2X, baris ketiga ada 3X, baris keempat ada 4X. Berarti urutan baris menandakan banyaknya X. Kalau ada urutannya ketiga, berarti X-nya sebanyak 3. Nah, kita tahu di sini bahwa X itu direpresentasikan sebagai banyaknya X itu representasikan dengan sebuah kolom. Ada 4 kolom. Oke, berarti urutan baris setara dengan banyaknya kolom. Berarti urutan baris setara dengan banyaknya kolom. Nah, berarti bisa kita ganti di sini bahwa pada saat barisnya pada baris kedua, maka kolomnya harus melakukan perulangan sebanyak 2 juga, setara dengan barisnya. Kalau baris I-nya setara dengan 3, maka perulangan untuk bagian kolomnya juga harus sebanyak 3. Berarti range-nya sebanyak urutan baris tersebut, yaitu range-nya sebesar I. Nah, kita ganti seperti ini. Coba kita eksekusi sekarang. Misalnya n-nya sebanyak 4. Maka ada di sini 3 baris, 3 kolom.
Ternyata outputnya tidak sebanyak n-nya ya, n-nya 4, tapi di sini hanya menampilkan 3. Kenapa? Karena pada waktu menggunakan fungsi range, range akan melakukan eksekusi dari indeks 0 sampai n kurang 1, atau misalnya n-nya 4 berarti 0 sampai 3. Pada waktu i-nya 0, maka pada waktu melakukan perulangan kolom dia tidak akan dieksekusi karena range-nya hanya 0. Makanya di sini kosong. Berarti kita harus menambahkan range-nya sebanyak 1 tambah 1. Jadi pada waktu dieksekusi, nilai n dengan nilai segitiganya setara, misalnya 5. Nah, sekarang sudah lebih tepat. Ada 5 baris dan 5 kolom. Oke? Nah, begitulah cara untuk membuat segitiga menggunakan perulangan bersarang, tapi kita juga bisa membuatnya lebih sederhana dengan menggunakan perulangan biasa saja. Misalnya, seperti ini. Nah, kita cukup menggunakan satu perulangan, yaitu dengan mencetak print X, kemudian dikali dengan I. Ini menandakan bahwa pada waktu barisnya 1, maka akan X dikali 1. Tercetaklah X1. Pada waktu X-nya 2, maka I-nya 2, maksud saya, maka 2 dikali X, maka tercetak 2X. Maka akan membentuk segitiga yang sama seperti soal yang diminta. Coba kita eksekusi, run, misalnya 4. Nah, jadi pada waktu X-nya 1, tercetak 1X, melakukan perulangan lagi, I-nya menjadi 2, tercetaklah 2X, 2 kali X, tercetak 2X. I-nya 3, maka ada 3X. Begitu seterusnya. Jadi, untuk soal seperti ini, kita bisa menggunakan nested loop ataupun menggunakan perulangan biasa.